Teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas lagi terkait berat badan. Ya, berat badan. Jadi pada saat itu aku itu musuh berat aku itu adalah timbangan. Karena kenapa? Aku nimbang hari ini naik seons, besok turun 1 kilo. Aduh, jadi aku itu trauma banget sama yang namanya timbangan pada saat itu ya. Di video kali ini aku bakal share tips lagi berapa lama sih aku naik timbangannya setelah pulih dari GERD. Jadi kurang lebih 3 bulan ya. Di sini aku bakal share lagi tips dan pengalaman aku. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai. Bantu subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Hari ini aku lagi ada kerjaan ya di luar, makanya aku mau vlognya juga di luar ya. Mohon maaf karena video ini sudah banyak banget yang nanya tentang berat badan ya. Jadi banyak yang dikeluhkan oleh pejuang asam lambung GERD itu adalah dari segi berat badan, karena kita itu meskipun makan sering porsi kecil, kita tuh nggak bakalan nambah atau sulit menambah berat badan. Kenapa sih? Nah, jadi di video kali ini aku bakal bahas lagi. Untuk berat badan ini adalah keluhan atau permasalahan yang paling banyak dikeluhkan oleh pejuang GERD, termasuk aku pada saat itu. Karena kenapa? Aku udah makan sering porsi kecil, aku udah konsumsi buah-buahan, aku udah minum air hangat, aku udah minum obat-obatan, tapi kok semua makanan itu kemana gitu loh. Karena nggak nambah berat badan aku, malahan tiap hari turun ya, naik seons turun 1 kilo, aku stres. Jadi pada saat itu beberapa tips yang aku lakukan yang juga boleh kalian coba ya, menurut aku sih wajib ya, karena terbukti dari aku, terbukti sama aku. Jadi hal yang pertama aku hindari adalah timbangan. Pertama, timbangan. Jadi pada saat itu setiap aku lihat timbangan itu aku kesal. Jadi timbangan itu adalah musuh berat aku. Karena kenapa? Kalau misalnya hari ini aku nimbang naik 1 ons, besoknya aku nimbang itu turun 1 kilo, bahkan kadang turun 1,5 kilo. Jadi itu yang membuat aku stres. Jadi aku menghindari banget timbangan, karena semakin kita nimbang kita semakin frustasi, semakin stres, semakin kepikiran. Jadi kita wajib menghindari timbangan. Gak usah, udah biarin aja, mau naik mau turun itu bodo amat. Hindarin timbangan. Yang kedua, hindari googling. Biasa kan kita googling, aduh kenapa ini berat badan makin hari makin turun. Kalau googling itu kan bakal muncul misalnya ada penyakit yang aneh-aneh yang lain, padahal itu gak ada hubungannya sama yang kita rasakan. Nah, jadi kita hindari googling juga ya, atau searching apapun, hindari dulu deh ya. Nah, jadi hal-hal yang aku lakukan pada saat itu adalah yang pertama, aku makan sering dengan porsi kecil. Bun, aku udah makan sering porsi kecil, tapi kenapa masih kurus? Ini yang sering banget ditanyakan oleh teman-teman semua. Jadi kenapa kita sudah makan sering tapi masih kurus? Yang pertama, pencernaan kita itu masih belum pulih, masih terganggu. Jadi semua makanan yang masuk ke dalam perut kita, semua makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu belum bisa dicerna secara sempurna. Jadi yang jadi daging itu hanya beberapa persen. Jadi kalian gak usah takut, itu bisa diatasi, tapi butuh proses, step by step. Jadi kuncinya kita harus tetap menerapkan 3P, makan sering dengan porsi kecil. Kemudian kita harus menghindari juga beberapa pantangan ya, karena kalau misalnya udah membaik, tiba-tiba kita bandel, itu nanti bakal nyolek-nyolek lagi sensasinya, pusing lagi, stres lagi. Jadi meskipun udah pulih, pola makannya dijaga, terapkan 3P-nya, olahraganya juga harus jalan ya. Kemudian minum air hangat. Kemudian pada saat itu aku juga dibantu sama susu Etawa, susu es Ergo Milku. Nah, ini dia susunya. Aku udah sering banget review. Kenapa aku menunjukkan ini lagi? Karena masih banyak yang nanya. Jadi ini ya, link pembeliannya aku cantumkan di kolom description di bawah judul ya, atau di description video ini. Kalian boleh beli. Saat ini aku menggunakan yang ukuran 600 gram. Kalau yang mau nyobain boleh nyoba yang 200 gram atau yang kecil. Nanti aku bakal rekomendasikan yang sering aku konsumsi sendiri. Jadi itu adalah kunci utama pada saat itu. Nah Bun, saat ini aku masih banyak sensasi banget, boleh nggak sih minum susu SR?
Pada saat itu ya, aku konsumsi susu SR itu pasca endoskopi. Setelah itu aku pemulihan kurang lebih 2 bulan, 3 bulanan lah ya. Aku fokus konsumsi obat-obatan dokter ya. Karena setelah endoskopi itu kan kata dokter aku memang kita harus banget minum obat ya. Setelah ketahuan nih, aku kan ada radang lambung, ada gastritis ya, dan juga aku ada psikosomatis anxiety. Aku dispepsia organik, jadi aku konsumsi obat-obatan dari dokter ya, seperti sukalfat, kemudian lansoprazol, domperidone, itu yang sebelum makan 30 menit. Kemudian sukalfat aku minumnya itu 1 jam sebelum makan. Setelah makan 2 jam atau 1 jam aku minum rebamidin. Itu adalah obat-obatan aku. Nah, boleh nggak sih Bun pada saat masih ada sensasi kita konsumsi susu SR Gomilku? Boleh-boleh aja, tapi cara aku saat itu, aku konsumsinya itu adalah 2 jam setelah makan. Karena menghindari naiknya asam lambung, karena susu ini kan sensitif ya, atau rentan banget. Meskipun ini rendah lemak, misalnya susu ini kan susu kambing, boleh aja, yang gak ada masalah. Tapi cocoknya sama aku pada saat itu, aku konsumsinya itu setelah makan nasi untuk menghindari kumatnya atau naiknya asam lambung aku. Nah Bun, aku masih ada sensasi sendawa-sendawa, begah, kembung setiap hari. Nah jadi saran aku kalau kalian mau nyobain susu SR jangan sering-sering. Pada saat itu aku nggak langsung konsumsi setiap hari ya. Aku konsumsinya misalnya hari ini konsumsi, aku kasih jeda lagi. Nah, jadi apa sih, pahami dulu kondisi lambung kalian. Kalau misalnya nih aku udah nyobain Bun tapi sensasinya itu makin parah atau sensasinya itu makin hebat, jadi menurut aku hentikan dulu ya, hentikan dulu, berarti lambungnya itu belum benar-benar pulih dan masih butuh atau membutuhkan pengobatan. Yang jelasnya kita tetap makan dengan porsi kecil, jadi itu juga bisa menambah berat badan. Kemudian pikirannya yang utama, jadi faktor pikiran itu yang menyebabkan kita sulit penyembuhan. Itu adalah pengalaman pribadi aku. Aku tuh sampai minta obat racikan ke dokter karena sensasi yang aku alami yang paling sulit itu adalah begah, kembung, sendawa-sendawa setiap saat dan penuh. Aku pada saat itu diracik ya obat aku, dikasih obat racikan. Aku tebus sendiri di luar karena di rumah sakit yang tempat aku berobat itu nggak ada ya. Pada saat itu jadi aku beli sendiri di luar. Aku pada saat itu diracik kurang lebih 1 minggu ya, 5 harian lah ya aku konsumsi, memang membaik. Tapi aku nggak mau terus-terusan ketergantungan sama obat. Akhirnya pada saat itu aku konsultasi lagi ke dokter. Ini begahnya aku belum sembuh-sembuh dok, kenapa? Ya aku disarankan minum Yakult karena memang usus aku lagi aktif, gasnya banyak. Jadi Yakult ini bisa membantu mendorong gas-gas yang ada di lambung atau di perut kita. Tapi lagi-lagi kita konsumsinya jangan dalam keadaan perut kosong. Misalnya kita udah sarapan ya, pada saat itu aku minum Yakult itu di malam hari 2 jam atau 1 jam sebelum tidur malam. Makanya aku itu makan malam terakhir pada saat berjuang melawan asam lambung itu jam 6:30 malam atau jam 7 malam. Seperti itu sih ya. Jadi kalian juga wajib banget menerapkan olahraga. Olahraga itu juga bisa membantu proses pemulihan kita cepat. Jadi pada saat itu berat badan aku naik itu sekitar 3 bulanan aku udah naik 2-3 kilo ya, dari 47 naik ke 50, 49 dulu, kemudian 50, 51. Saat ini sih alhamdulillahnya naik, dan untuk saat ini aku masih rutin lagi konsumsi susu SR Gomilku ini. Berat badan aku masih 53, jadi kalian juga boleh nyoba, tapi dengan cara-cara yang sudah aku jelaskan tadi. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat untuk share kali ini. Dan buat kalian yang sudah pemulihan atau masih pemulihan, yang masih berjuang, tetap semangat, jangan menyerah, jangan putus asa. Kalian gak sendirian, banyak pejuang asam lambung GERD yang udah sembuh. Contohnya aku, contohnya teman-teman aku yang sering aku interview. Insya Allah next video aku bakal interview lagi teman aku juga yang udah sembuh dari GERD. Kalian pastikan terus nonton video aku, dan juga subscribe, like, comment, dan share. Oke teman-teman ya, cukup sekian share aku kali ini, semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang sering nonton, semoga lekas sembuh ya. Ayo berjuang ya, kita harus bisa melawan sensasi-sensasi itu. Kita harus menang dari yang namanya asam lambung, kita harus bisa lawan ya. Ayo, pasti bisa.
Oke teman-teman, cukup sekian cara kali ini ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.